Tahan Zian, bentar lagi buka puasanya. Setelah meninggalkan ngarai 10.000 ular, seluruh kru konvoi turun ke dalam suasana yang menyenangkan karena selamat dari bencana. Semua orang sibuk membicarakan adegan yang terjadi di episode 90 sebelumnya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh ahli misterius itu benar-benar keren. Hai, cara melarikan diri dari ular bajingan siamang sebelumnya seperti ular bodoh. Itu sangat menyenangkan. Meskipun kami hampir dihabisi, ini karena kekuatan besar dari sesepuh itu. Dari apa yang dikatakan siamang, penatua itu seharusnya menjadi seorang alkemis. Menurut tebakanku, dia setidaknya harus menjadi alkemis tingkat 6. Jika tidak, sangat sulit baginya untuk mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk menakut-nakuti siamang. Benar, kali ini kita bisa dianggap beruntung. Sayangnya, tidak bisa melihat sesepuh itu. Seorang alkemis tingkat 6 adalah eksistensi teratas. Berhentilah melamun. Seorang ahli tentu saja memiliki kebanggaan. Kita seharusnya sudah bersujud dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan kita. Xiaoyan duduk di gerbong tertawa terpingkal-pingkal di dalam hati saat mendengar diskusi kru konvoi di luar. Tirai gerbong tiba-tiba dibuka. Tentu dong membuat Xiaoyan kaget. Ternyata Han Chong yang melangkah masuk. Dia bertanya, "Kamu tidak terkejut kan?" "Terkejutlah, kakak Han Chong. Main masuk tiba-tiba." Xiaoyan dengan lembut menjawab, "Bukan itu maksudku, melainkan ular siamang." Untungnya, kali ini bertemu dengan seorang penatua yang membantu. Jika tidak, bisa-bisa kita nggak ikut lebaran. Han Chong yang nggak puasa dengan gembira berkata, "Sesepuh itu sangat baik. Jarang ada yang mau repot-repot dengan masalah orang lain di sini." Xiaoyan menyeringai. Tampaknya Han Chong di depannya menderita syok yang dalam di dalam ngarai. Sekarang, dia menghembuskan semua itu sekaligus. Selain itu, pujian tak henti-hentinya yang dia miliki untuk penatua misterius itu, yang telah campur tangan, menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi agak aneh saat dia mengangguk. Setelah berbicara bertele-tele selama lebih dari 10 menit, Han Chong akhirnya berkata ke inti. Setelah melewati ngarai 10.000 ular, perjalanan yang tersisa akan lancar. "Kakak Han, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan dari tempat ini ke kota Tianbei?" Xiaoyan bertanya karena sebagai orang kampung yang baru pertama kali ke dataran tengah, dia sangat penasaran seperti apa kota di sini. "Jika semuanya lancar, masih ada sekitar 6 hari lagi," Han Chong menjawab. Xiaoyan segera menghela nafas lega. Cederanya sebagian besar akan pulih dalam 6 hari. Han Chong sama sekali tidak menyadari pikiran Xiaoyan. Setelah mengobrol sejenak, dia mengingatkan Xiaoyan untuk memulihkan diri dengan benar sebelum dia turun dari kereta. Gerbong kereta juga berlanjut selama beberapa waktu sebelum perlahan-lahan berhenti. Xiaoyan membuka matanya di dalam gerbong, melirik ke langit, dan tahu bahwa konvoi itu akan mulai mendirikan kemah lagi. Bepergian pada malam hari di gurun ini cukup berbahaya dan akan sangat tidak efisien. Makanya, jarang ada orang yang melakukan perjalanan di malam hari. Xiaoyan membuka tirai gerbong dan berjalan turun setelah gerbong itu berhenti. Dia tahu karakter Han Shui. Begitu dia turun dari gerbong, Xiaoyan mengambil beberapa tiang tenda dan berjalan ke tempat tenda yang dipilih kelompok Han Chong. Han Shui berdiri dengan cantik. Matanya menatap pria muda di depannya. "Nona Han Shui, apakah ada sesuatu?" Ketika mata cantik Han Shui menatap Xiaoyan, dia mulai tidak bisa menahan diri. Memimpin untuk membuka mulut dan bertanya adalah jalan kultivasinya. Telinga, pundak, lutut kaki, Han Shui sedikit gemetar ketika mendengar ini. Dia segera mengulurkan tangannya perlahan dan meraih lengan Xiaoyan. Di tengah beberapa tatapan tertegun dengan mulut mangap di sekitar mereka. Dan Douqi Han Shui dengan cepat meraba tubuh Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah sedikit pun. Merasakan Douqi Han Shui memasuki tubuhnya. Douqi beredar satu putaran di sekitar tubuh Xiaoyan sebelum kembali tanpa daya. Kekecewaan melintas di matanya. Tampaknya tebakan konyolnya itu salah. Satu-satunya hal yang dia temukan di dalam tubuh Xiaoyan adalah luka dalam yang sangat serius. Han Shui menggelengkan kepalanya. "Cedera dalam tubuhmu cukup serius. Anda tidak perlu bekerja. Biarkan orang lain melakukan hal ini. Meskipun saya terluka, saya bukanlah orang yang tidak dianggap. Ya elah." Xiaoyan menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan membawa tiang tenda. Dia menghindari Han Shui dan berjalan menuju kelompok Han Chong. "Sombong amat!" Han Shui mengamati punggung Xiaoyan.
Dia sebenarnya memiliki pemikiran yang tidak realistis. Melihat penampilan Xiaoyan, usianya mirip dengan dia. Bahkan jika dia adalah seorang jenius pelatihan, dia akan mengalami kesulitan mencapai titik menakut-nakuti seorang elit Do Huang hanya dengan 2 kata. Pada usia seperti itu. Malam gurun masih dingin dan sunyi. Cahaya perak samar menutupi tanah yang luas di mana orang tidak dapat melihat perbatasan bahkan ketika berdiri di tempat yang tinggi. Xiaoyan duduk bersila di tenda. Tubuhnya sekali lagi ditutupi dengan cairan obat yang dia gunakan selama pelatihan. Benang energi melonjak dari lingkungan Xiaoyan sebelum mengikuti napasnya saat mengalir ke tubuhnya. Douqi dalam tubuh Xiaoyan meningkat sedikit demi sedikit. Perasaan memiliki kekuatan secara bertahap kembali ke tubuh Xiaoyan. Pelatihan ini berlangsung hingga sinar matahari pagi mencapai langit gurun. Xiaoyan perlahan melebarkan tangannya. Douqi hijaunya perlahan melonjak. Dia samar-samar bisa melihat energi berwarna perak samar yang tampaknya kekuatan spasial. Kekuatan spasial ini tampaknya telah ditinggalkan ketika kekuatan spasial di dalam terowongan ruang angkasa dihancurkan karena alasan tertentu tidak tersebar. Malah bergabung dengan Douqi saya. Ini benar-benar kasus anak saleh berbakti kepada orang tua. Xiaoyan merenung sejenak sebelum bergumam pelan. Ini tampaknya memiliki sedikit kemampuan untuk mengontrol kekuatan spasial. Meskipun sangat lemah, perjalanan setelah ngarai 10.000 ular sangat mulus. Selama beberapa hari yang tersisa, kota Tianbei juga semakin dekat selama beberapa hari perjalanan ini. Kekuatan Xiaoyan telah pulih sekitar 70 hingga 80%. Luka yang dideritanya di dalam tubuhnya juga dengan cepat pulih. Meskipun kekuatannya pulih secara bertahap, Xiaoyan tidak mengungkapkannya. Meskipun Xiaoyan berpikir telah menyembunyikannya dengan sempurna, dia menyadari bahwa sikap Han Shui terhadapnya selama perjalanan beberapa hari ini tampaknya berubah. Setelah dia menginstruksikan Han Chong, tidak ada yang meminta Xiaoyan untuk melakukan pekerjaan manual dalam konvoi. Han Shui sering muncul di depan Xiaoyan. Konten obrolan itu mencari tahu tentang identitas dan latar belakang Xiaoyan. Ketika mereka mendirikan kemah pada hari kelima, seekor burung pembawa pesan dengan lambang klan Han terbang dari arah yang jauh dari kota Tianbei. Han Shui menerima pesan dan perlahan membukanya. Wajah cantiknya perlahan berubah menjadi sedingin es. Para kru yang tak henti-hentinya tertawa menjadi jauh lebih tenang setelah melihat perubahan ekspresi Han Shui. Xiao Jie, apa yang terjadi? Han Chong bertanya-tanya. Klan Hong berencana untuk menyerang klan Han segera dan mereka meminta saya untuk berhati-hati. Han Shui berbicara dengan emosi. Orang-orang tua klan Hong sedang berpikir untuk mendapatkan kakak perempuan dan aku untuk menikahi Hong Chen bersama. Ini membuat Han Chong marah. Klan Hong ini berpikir bahwa klan Han kita dapat dimanipulasi oleh orang lain sesuka mereka. Berani membuat permintaan seperti itu, kata Han Chong dengan marah. Han Shui mengalihkan pandangannya ke samping dan dengan dingin berkata, "Kita akan memasuki area kota Tianbei besok. Setiap orang harus ekstra hati-hati." Siap 86 semua orang berteriak dalam persatuan. Orang-orang di camp akhirnya kembali ke sisi api. Setelah sosok cantik Han Shui menghilang, wajah mereka berubah-ubah antara menjadi terang dan gelap di bawah cahaya api. Yang disebut klan Hong tampaknya menjadi ancaman yang lebih besar daripada ular iblis Siamang. Kakak Han, apakah klan Hong itu sangat kuat? Suasana tenang berlanjut lama sebelum Xiaoyan, yang selama ini fokus menjaga api makan takjil gratisan, berdiri, meregangkan pinggangnya yang malas, dan mengajukan pertanyaan. Jika kita membicarakannya, klan Hong adalah klan terkuat di dalam kota Tianbei. Klan Hong memiliki hubungan dengan paviliun petir angin. Hong Chen generasi mudanya. Han Chong menghela nafas sebelum berbicara dengan senyum pahit. Han Chong menepuk bahu Xiaoyan dan berkata, "Saudara Xiaoyan, sepertinya klan Han akan menghadapi masalah. Saya akan meminta Xiao Jie untuk memberi Anda uang setelah mencapai kota Tianbei. Anda harus pergi dan menghindari masalah." Xiaoyan tersenyum, tapi tetap tidak berkomitmen. Xiaoyan sadar kalau dirinya adalah biang masalah dan juga orang yang menyelesaikan masalah orang lain. Baiklah, semuanya harus istirahat lebih awal. Tingkatkan jumlah penjaga malam ini. Kita harus aman begitu kita kembali ke klan. Han Chong menghela nafas, berdiri, dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Xiaoyan menepuk tangannya dan juga berdiri. Dia menyapa semua orang sebelum perlahan kembali ke tendanya.
Setelah memasukinya, dia sekali lagi menghela nafas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Waduh, susahnya jadi MC. Sesuatu seperti bantuan sangat membebani. Matahari menggantung tinggi di langit, di mana awan menghilang selama ribuan kilometer. Sebuah konvoi berlari kencang di atas jalan yang luas, menghasilkan asap debu yang membumbung ke langit di sepanjang jalan. Semuanya lebih fokus, kita akan segera memasuki wilayah kota Tianbei. Sebuah teriakan keras tiba-tiba keluar dari dalam konvoi. Hati semua orang menegang. Konvoi itu berlari ke depan seperti banteng liar yang marah. Dalam beberapa menit, mereka mendekati lempengan batu yang digunakan sebagai penanda jalan. Ketika konvoi baru saja melewati lempengan batu, suara angin kencang tiba-tiba bergema di tempat itu. Sejumlah anak panah yang tak terhitung banyaknya ditembakkan dari kedua sisi jalan. Itu mengejutkan banyak orang. Untungnya mereka sudah siap. Daukis meletus dan memblokir semua anak panah. Hihihi, sepertinya mereka sudah siap. Tapi sayangnya, tawa perlahan keluar dari hutan. Sejumlah sosok hitam dengan cepat keluar memblokir jalan menuju kota Tianbei. Dua pria tua di depan adalah orang-orang yang paling diperhatikan oleh Han Chong dan yang lainnya. Hahaha, Nona Han Shui, tolong keluar. Kami dua orang tua datang karena kamu. Kedua orang tua itu mengabaikan Han Chong dan penjaga lainnya. Mereka menatap gerbong tempat Han Shui berada. Pintu gerbong perlahan dibuka, dan Han Shui yang cantik dan berwajah dingin perlahan turun. Tatapan dinginnya menatap kedua lelaki tua ini. Tidak disangka bahwa dua tetua Hongmu dan Hongli datang hanya untuk menangkap gadis kecil sepertiku. Saya sangat tersanjung. Kedua tetua dari klan Hong ini memiliki kekuatan sekitar bintang Do Huang. Mereka bahkan lebih kuat dari Xiamang itu. Sekarang keduanya telah bertindak bersama, sepertinya dia akan kesulitan melarikan diri dari malapetaka hari ini. Tidak perlu mengatakan omong kosong, kamu harus pergi bersama kami. Hongli tanpa ekspresi melirik Han Shui saat dia berbicara. Bermimpilah. Kilatan dingin melintas di mata Han Shui. Dia mengencangkan tangannya dan pedang panjang muncul. Hongli menggelengkan kepalanya saat melihat Han Shui melawan. Dia melangkah maju. Dengan lambaian tangannya, angin panas dan kuat yang membawa aura bertekanan memblokir semua jalan mundur Han Shui. Kepucatan muncul di wajah Han Shui saat dia melihat Hongli yang telah menggunakan semua kekuatannya. Dia segera melemparkan telapak tangan ke depan. Duar! Kedua telapak tangan bersentuhan dan angin yang berhembus segera mengejutkan orang-orang di sekitarnya hingga buru-buru melangkah mundur. Tubuh indah Han Shui seperti layang-layang yang talinya putus. Kamu dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan untuk menerima satu telapak tangan dari diriku. Tidak heran Anda telah menarik perhatian Tuan Muda. Tubuh Honglie tidak bergerak. Dia melirik Han Shui yang telah mundur. Dia dengan acuh tak acuh berbicara. Melangkah maju sekali lagi dan muncul di depan Han Shui. Angin di telapak tangannya bersiul saat dia terus menyerang. Ekspresi sedih muncul di wajah Han Shui, merasakan serangan Hongli yang lebih ganas. Dia pada dasarnya tidak memiliki banyak modal untuk bersaing dengan seorang elit Do Huang. Namun, tepat sebelum mendarat di tubuh Han Shui, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Itu dengan mudah menyelesaikan angin telapak tangan Hongli. Kekuatan yang tersisa juga mengguncangnya sampai dia mundur beberapa langkah. Perubahan tak terduga menyebabkan semua orang merasa tercengang. Han Shui tiba-tiba menoleh setelah dikejutkan. Matanya yang cantik terkunci pada gerbong tempat Xiaoyan berada. Hebat ya, menindas seseorang yang lebih muda hanya karena kamu sudah tua? Pergantian peristiwa yang tidak terduga menyebabkan situasi segera berubah sedikit. Hongmu dan Hongli segera berbicara dengan suara yang dalam. Teman, ini adalah masalah antara klan Hong dan klan Han. Tolong beri klan Hong kami wajah dong. Han Chong juga buru-buru melihat ke segala arah sementara tatapan kelompok Hongli menyapu sekeliling. Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jika bertemu dengan seorang penolong saat pertama kali terjadi sesuatu, mereka dapat menghubungkannya dengan keberuntungan. Namun, bisa bertemu dengan seorang penolong di saat kritis untuk kedua kalinya. Ini sedikit tidak masuk akal. Tindakan Han Shui berbeda dari keterkejutan kelompok Han Chong. Matanya yang cantik menatap gerbong itu. Sebagai wanita, dia sangat teliti dalam beberapa hal kecil. Dia yakin bahwa suara sebelumnya sangat mirip dengan suara Xiaoyan. Sementara orang-orang dari kedua belah pihak bergumam di dalam hati,
suara derit lembut terdengar perlahan. Tatapan semua orang secara acak melihat seorang pria muda perlahan turun dari kereta. Kelompok Hancong tercengang saat melihat Xiaoyan mengungkapkan dirinya. Syok dan ketidakpercayaan dengan cepat melonjak ke mata mereka. Xiaoyan merentangkan tangannya ke arah semua orang sebelum menghela nafas tanpa daya. Dia perlahan melangkah maju dan berhenti di samping Han Shui. Dia menatap matanya yang panas dan cantik sebelum menunjukkan senyum pahit saat dia bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Mata cantik Han Shui tidak berkedip saat menatap Xiaoyan. Bisa kembali sehat dalam beberapa hari setelah menderita luka serius bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Han Shui berkata, "Xiao, saudara Xiao, kamu adalah orang kuat misterius itu?" Hancong di sampingnya secara bertahap melebarkan matanya saat mendengar percakapan antara Xiaoyan dan Han Shui. Dia bertanya seperti Aziz gagap. Dia tidak pernah menyangka bahwa ahli misterius yang sering mereka bicarakan selama beberapa hari ini sebenarnya ada di sisi mereka. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Kita akan membicarakannya setelah menyelesaikan masalah di sini." Semua orang mengangguk ketika mendengar kata-katanya. Setelah Xiaoyan ikut campur terakhir kali, mereka sudah memiliki pemahaman tentang kekuatan Xiaoyan. "Kamu siapa?" Hongmu menghentikan Hongli yang wajahnya sudah dipenuhi aura ganas. Matanya terfokus pada Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam. "Bawa anak buahmu pergi. Saya akan melindungi orang-orang di sini." Tatapan Xiaoyan memandang Hongmu. "Apakah Anda ingin menyinggung klan Hong?" Wajah Hongmu berkedut setelah mendengar ini. Suaranya terdengar lebih dingin. "Setidaknya, kalian berdua tidak memiliki kualifikasi untuk menangkap orang di depanku." Xiaoyan menjawab. "Anak nakal yang sombong." Sikap Xiaoyan menyebabkan amukan di hati Hongli segera naik. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan dua orang yang berisik ini, menoleh, dan dengan lembut berkata kepada Han Shui, "Ayo pergi." Han Shui tiba-tiba merasakan keberanian dan perasaan aman yang tidak diketahui muncul dari hatinya. Dia segera melambaikan tangannya dan dengan lembut berteriak, "Ikuti!" Konvoi itu perlahan bergerak, mengikuti di belakang Xiaoyan. Wajah Hongmu muram melihat Xiaoyan dan konvoi perlahan berjalan. Dia mengalami kesulitan melihat dengan jelas kekuatan Xiaoyan. Dari cara dia memaksa kembali Hongli sebelumnya, kemungkinan dia adalah seorang ahli Dou Huang. Level orang ini tidak lebih lemah dari mereka. Dibandingkan dengan Hongmu yang suram, Hongli yang pemarah memiliki ekspresi yang sangat jelek. Tindakan Xiaoyan pada dasarnya meremehkan mereka. Ini pertama kalinya bertemu dengan orang muda yang sombong selama bertahun-tahun. Tinju Hongli perlahan mengencang. Keganasan akhirnya melintas di matanya saat dia berteriak, "Serang!" Setelah mendengar teriakan dari Hongli, banyak sosok hitam dari belakang berteriak dengan marah. Mereka menyerbu ke arah konvoi. Ekspresi kelompok Hancong sedikit berubah saat melihat lawan melancarkan serangan. Ketika hendak untuk maju, Xiaoyan di depan menghentikan langkahnya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Riak tak terlihat dengan cepat menyebar saat dia mengepalkan tangannya. Segera, banyak sosok hitam yang menyerang tiba-tiba berhenti. Tubuh mereka menjadi merah menyala hampir seketika. Sesaat kemudian, mereka secara aneh jatuh. Mereka dengan cepat berubah menjadi uap hijau yang benar-benar menyebar. Syok terungkap di mata kelompok Hancong ketika melihat pemandangan ini. Mereka mengingat ular beracun yang tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba berubah menjadi abu di ngarai saat itu. Dari kelihatannya, Xiaoyan menahan. Jika tidak, kemungkinan orang-orang ini akan berbagi nasib yang sama dengan ular berbisa itu. Hongmu ingat instruksi dari kepala klan untuk menangkap Han Shui hidup-hidup dengan segala cara. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras. Teriakan baru saja keluar dari mulutnya saat Hongmu bergerak bersamanya. Mereka berubah menjadi dua sosok merah. Douqi yang kuat melonjak dari tubuh mereka tanpa menahan. Kemanapun mereka lewat, Douqi yang liar akan meninggalkan dua parit yang dalam di tanah. Dua aura Dou Huang menekan seperti badai, menyebabkan Han Shui dan yang lainnya merasakan ilusi bahwa pernapasan mereka terhenti. Gerakan api misterius, aura kayu. Dua teriakan keluar dari mulut Hongli dan Hongmu. Segera,
cahaya merah panas menyapu seperti nyala api. Di belakangnya ada Douqi berwarna hijau, yang dengan cepat mengejarnya dan bergabung ke dalam nyala api. Bukan gabungan Douqi yang buruk, namun api tidak berguna melawanku. Langkah kaki Xiaoyan akhirnya berhenti. Dia melihat naga yang marah seperti api panas yang datang ke arahnya. Dia mengulurkan tangan dan nyala api hijau giok tiba-tiba melesat seperti ular piton api. Kedua serangan itu bertabrakan. Namun, nyala api panas yang sangat besar itu sepertinya telah bertemu dengan badai petir. Kecepatannya menjadi lamban sementara api hijau giok yang bahkan tidak setebal lengan benar-benar menelannya dalam satu tegukan setelah melilit beberapa kali. Setelah menelan serangan gabungan Hongmu dan Hongli dengan cara yang sangat santai, api hijau giok itu berubah menjadi petir yang melesat. Ekor api itu membentuk banyak bayangan setelah menghantam dada keduanya, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Aduh! Suara rendah dan dalam keluar saat kedua, sosok itu terbang mundur. Orang ini terlalu kuat, mundur! Honglie dan Hongmu yang kakinya tertanam dalam di tanah berhasil menstabilkan tubuh, tapi dengan banyak kesulitan. Wajah mereka pucat pasi. Pemuda di depan mereka tampak cukup muda, tetapi kekuatannya jauh melebihi mereka. Sama sekali tidak ada gunanya terus tinggal di tempat ini. Keengganan melintas di wajah Hongli ketika dia mendengar teriakan Hongmu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Sayap Douqi muncul di punggung dan segera berubah menjadi dua sosok samar yang terbang melarikan diri. Karena kamu sudah menyerang, wajar saja kalau kamu tidak bisa dibiarkan pergi begitu saja. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia melihat kedua orang itu dengan cepat mundur. Sekelompok api tak terlihat tiba-tiba muncul di depannya, dan riak dengan cepat menyebar. Riak tak terlihat menangkap dua orang yang melarikan diri. Segera, tubuh keduanya tiba-tiba berhenti. Sebelum mereka punya waktu untuk melarikan diri, sesosok manusia muncul di belakang mereka. Dengan jentikan jari sosok itu, angin bertiup dan pemandangan keduanya tiba-tiba menjadi hitam. Perubahan ini terjadi dalam sepersekian detik. Han Xue dan yang lainnya hanya merasakan bahwa pemandangan di depan mata mereka kabur. Pada saat mereka pulih, sesaat kemudian, dua sosok sudah dilemparkan. Mendarat di bawah kaki mereka pingsan. Han Xue menunduk dan menatap Hongmu dan Honglie yang berwajah pucat. Secara langsung menangkap dua bintang Dou Huang dalam waktu kurang dari 10 pertukaran singkat. Bahkan di klan Han-nya akan sulit menemukan orang dengan kekuatan seperti itu.